Berita utama akan kembali usai jeda saudara dengan informasi momen liburan yang seharusnya jadi momen kebersamaan justru berujung kabar duka. Satu keluarga yang terdiri dari 4 orang ditemukan meninggal saat camping. Saudara, momen liburan yang seharusnya jadi momen kebersamaan justru berujung duka. Satu keluarga yang terdiri dari 4 orang asal Semarang ditemukan meninggal saat camping di tempat wisata di Temanggung, Jawa Tengah. Peristiwa ini pun menjadi misteri. Pasalnya, tidak ada barang milik korban yang hilang dan tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Namun saat korban meninggal dengan mulut berbusa. Rabu 27 Mei 2026, suasana hening di sebuah kawasan wisata dataran tinggi di Temanggung, Jawa Tengah berubah mencekam. 4 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan meninggal di dalam tenda. Keempatnya yakni Muhammad Ali Munawar, Makfiroh, serta kedua anaknya Alvino Evan Hakim dan Bagas Amar Hakiki. Sejatinya saudara, mereka datang untuk menikmati pemandangan indah dengan hamparan kabut dari ketinggian Posong. Namun takdir berkata lain. Lantas bagaimana keempat korban ini ditemukan tak bernyawa di dalam tenda? Polisi menyebut saudara awalnya satu keluarga ini tiba di lokasi wisata pada Selasa 26 Mei pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat untuk berkemah dan bermalam di area camping. Mereka tiba dengan mengendarai mobil dari Semarang. Setibanya di sana, mereka kemudian menuju tenda tempat mereka bermalam. Pada Rabu 27 Mei sekitar pukul 11.30, petugas pengelola wisata mendatangi tenda tempat korban, mengingatkan untuk segera melakukan proses check out. Karena lokasi area perkemahan akan dibersihkan. Namun keluarga tersebut tidak merespons. Selanjutnya, pada pukul 15, petugas kembali mendatangi tenda korban. Melihat tidak ada tanda respons, petugas langsung membuka tenda dan mendapati para korban sudah tak bernyawa dan mulut mengeluarkan busa. Nah, karena tidak ada jawaban dari korban, oleh sebab itu pada pukul 15 kurang lebih pada pukul 15 WIB petugas kembali mendatangi dan membuka pintu dari tempat camping. Karena tidak ada jawaban tersebut, maka setelah dibuka pintu terlihatlah keempat korban sudah kaku di lokasi kejadian. Demikian. Polisi pun langsung melakukan olah TKP. Polisi mengungkap di dalam tenda barang-barang korban masih lengkap dan tidak ada yang hilang. Selain itu, terdapat sisa makanan dan alat memasak untuk barbeque. Hasil penyelidikan sementara saudara, polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Polisi menduga keempat korban mengalami keracunan dari gas portable yang digunakan untuk memasak atau keracunan makanan yang dimasak di depan tenda tempat menginap. Namun, polisi tak menemukan bekas sisa makanan yang dimuntahkan. Sementara untuk dugaan keracunan gas, menurut polisi, hal itu diperkuat dengan temuan kompor portable di teras tenda. Kemungkinan asap dari memasak tersebut masuk dan terperangkap di tenda sehingga terhirup korban. Hingga kini saudara, polisi masih menunggu hasil dari laboratorium forensik untuk memastikan penyebab kematian keempat korban. Oke, betul. Jadi berdasarkan hasil penyelidikan awal dari tim medis itu,
memberikan dugaan awal itu ada dua. Keracunan kemungkinan dari makanan atau keracunan dari gas CO hasil pembakaran dari masak-masak barbecue tersebut. Baik dari hasil pemeriksaan otopsi, jadi sudah dikonfirmasi bahwa tidak ada dugaan kekerasan fisik luar seperti lebam atau luka akibat benda tajam atau benda tumpul, tidak ada. Sementara itu, saudara, setelah diotopsi, keempat korban kemudian dibawa ke rumah duka di Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kerabat korban mengungkapkan keluarga Ali pergi ke Temanggung Selasa malam usai berbuka puasa. Mereka kerap bepergian untuk berwisata. Suasana duka mewarnai kedatangan jenazah para korban di rumah duka. Kerabat dan keluarga korban tak henti-hentinya meneteskan air mata. Kabar duka ini membuat kerabat dan keluarga syok. Pasalnya, saudara, korban yang awalnya berpamitan untuk berwisata, namun justru kembali dalam kondisi meninggal dunia. Satu persatu jenazah diturunkan dari ambulans dan dibawa ke rumah duka. Keempat korban dimakamkan di tempat pemakaman umum di Kecamatan Banyubiru. Di bawah guyuran hujan, saudara, keempat jenazah dimakamkan. Kerabat dan keluarga korban yang berada di rumah duka ikut mengantarkan korban ke tempat peristirahatan terakhir. Saudara, salah satu korban, yakni Bagas Amar Hakiki, merupakan mahasiswa di jurusan Sastra Prancis, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Bagas saat ini sedang bersiap menghadapi sidang skripsi dan menargetkan wisuda pada Agustus 2026. Ia dikenal aktif di kampus dan menjadi ketua unit fotografi UGM. Berbagai prestasi juga sempat diraih Bagas di sejumlah ajang lomba. Ini sedang menulis skripsi sampai bab 3, sehingga sebetulnya sebentar lagi sudah lulus. Ini mahasiswa yang sangat aktif, dia menjadi ketua dari UFO, Unit Fotografi Universitas Gadjah Mada, dan punya banyak prestasi. Dia juga pernah ikut magang di sebuah televisi swasta, juga menjadi pemenang dalam beberapa lomba fotografi. Rasa kehilangan tak hanya dirasakan pihak Universitas Gadjah Mada, namun pihak Keraton Yogyakarta juga mengungkap rasa kehilangan atas meninggalnya Bagas Amar Hakiki. Bagas adalah fotografer lepas di Keraton Yogyakarta, tepatnya di Kawedanan Tada Yekti. Saat di rumah duka, saudara, rekan-rekan Bagas tak mampu mengungkap kesedihan. Orang yang selama ini dikenal sebagai periang, mudah bergaul, dan pengayom, kini tak lagi bisa berkumpul bersama mereka. Bagas ditemukan meninggal bersama adik serta kedua orang tuanya saat berkemah di kawasan Temanggung. Kayak nggak pernah punya musuh selama SMA, kayak ya ngayomi teman-temannya lah. Jadi makanya banyak teman-teman sama yang datang juga buat mengantar Bagas ke rumah terakhirnya. Jadi orangnya supel, ya, bergaul juga mudah. Gaulnya ikut organisasi juga sih, Pak. Jadi Aktif temannya juga. banyak ya, dari SMA, kuliah emang organisasi. Pihak keluarga, saudara, masih menantikan hasil penyelidikan kepolisian terkait penyebab kematian Ali Munawar sekeluarga. Keluarga menyebut informasi dari kepolisian, hasil otopsi dan pemeriksaan laboratorium akan keluar dalam waktu 3 hari. Pihak keluarga juga memastikan barang milik keluarga Ali Munawar seperti ponsel, kamera, perhiasan, hingga mobil masih ada. Kita menunggu hasil dari lab karena memang indikasi keluarga itu ada 2, yang pertama adalah CO atau gas beracun dan yang kedua adalah cyanida, itu makanan. Maka
sebelum dari hasil lab itu keluar, kami tidak bisa menjelaskan bahwa itu keracunan karena apa. Karena itu jelas keracunan, karena tidak ada tanda-tanda kekerasan, entah itu benda tajam atau benda tumpul. Kemudian semua barangnya juga masih utuh, dari perhiasan, HP, kamera, dan sebagainya masih utuh. Misteri meninggalnya satu keluarga di dalam tenda saat camping di tempat wisata di Temanggung, Jawa Tengah akan terjawab setelah hasil penyelidikan polisi secara keseluruhan selesai. Hasil otopsi dan uji laboratorium forensik saat ini sangat ditunggu pihak keluarga untuk segera mengetahui penyebab kematian korban. Informasi usai jeda, saudara, polisi menangkap 2 pelaku pemeran pocong jadi-jadian yang meresahkan warga di Blora.